pagi. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pengujian pada judul skripsi sistem pakar diagnosa kerusakan handphone dengan metode forward training dan Kertaiti faktor. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Budi Setiawan sebagai moderator. Saya Muhammad Joel Chandra. Saya Febri Nanda. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Chandra. Waktu 4 yang persilahkan. Masuk materi dulu. Materi yang pertama sistem bakar, 2 handphone, 3 metode, yang keempat ada alat pengembangan sistem. Sistem pakar merupakan sistem yang mengadopsi pengetahuan manusia ke dalam komputer sehingga komputer dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sistem pakar dibuat pada wilayah pengetahuan tertentu dan untuk suatu keahlian tertentu yang mendekati kemampuan manusia ke dalam komputer sehingga komputer dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah sebagaimana yang dilakukan oleh seorang pakar. Keuntungan dan kelemahan sistem pakar. Dalam hal keuntungan, sistem pakar mempunyai yang pertama memungkinkan seseorang bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. Yang kedua, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Ketiga, mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar. Yang keempat, dapat memecahkan masalah lebih cepat daripada kemampuan manusia dengan catatan yang aman. Untuk kelemahan sendiri, yang pertama, biaya yang diperlukan untuk membuat, memelihara, dan mengembangkan sangat mahal. Yang kedua, sulit dikembangkan. Hal ini erat kaitannya dengan ketersediaan pakar di bidangnya dan kepakaran sangat sulit diekstrak dari manusia. Phone atau HP adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional. Saluran tetap namun dapat dibawa kemana-mana atau portable atau mobile, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel atau nirkabel wireless. Peralatan telekomunikasi wireless merupakan hasil dari eksperimen yang telah dilakukan oleh 2 ilmuwan, yaitu James Clerk Maxwell pada tahun 1831 dan sampai 1879, dan Heinrich Rudolf Hertz pada tahun 1857 sampai 1894. Batasan masalah. Yang pertama, kamera tidak berfungsi. Yang kedua, seringnya restart sendiri. 3, Android lambat. Yang keempat, tidak bisa dicas. 5, tidak bisa disentuh. 6, sinyal HP tidak ada. 7, aplikasi berhenti. 8, SIM card tidak terbaca. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Febri Nanda. Yang digunakan: 1. PHP, Personal Homepage. 2. MySQL. Metode pengembangan sistem. Extreme Programming atau XP merupakan sebuah proses rekayasa. Perangkat lunak yang digunakan cenderung menggunakan pendekatan berorientasi objek, dan sasaran dari metode ini adalah tim yang dibentuk dalam skala kecil sampai medium. Serta metode ini juga sesuai jika tim dihadapkan dengan rekrutmen yang tidak jelas maupun terjadi. Alat pengembangan sistem. UML, Unified Modeling Language. UML adalah himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek atau OOP serta aplikasinya. UML adalah metodologi untuk mengembangkan sistem OOP dan sekelompok perangkat tool untuk mendukung pengembangan sistem tersebut. Diagram-diagram yang ada pada UML. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperlukan sistem dan bukan
bagaimana sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dan sistem. Activity diagram. Activity diagram merupakan aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Kelas diagram. Kelas diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika di instansi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Baiklah, mungkin itu saja yang sampai materinya. Apabila teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya, saya dari kelompok 6, nama saya Zaria Luciani. Di sini saya akan bertanya, tadi kan terkait pembahasan forward chaining ya. Nah, seperti apa sih bentuk metode forward chaining? Itu aja. Terima kasih. Belum datang. Mungkin ada lagi. Sudah cukup? Mungkin pertanyaan akan disampaikan oleh kita saat. Sabar cuy. Kan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Delia. Seperti apa bentuk dari metode forward chaining? Forward chaining adalah metode pencarian atau penarikan kesimpulan yang berdasarkan pada data atau faktor yang ada menuju ke kesimpulan. Penelusuran dimulai dari faktor yang ada, lalu bergerak maju melalui prinsip-prinsip untuk menuju ke kesimpulan atau button of questioning. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah bisa, terima kasih atas penjelasannya. Ya, dari materi tersebut kami menyimpulkan yang akan dibacakan oleh Novita Sari. Baiklah, kesimpulan di sini, akhir dari penelitian ini terciptalah suatu perangkat lunak sistem pakar diagnosis kerusakan pada telepon seluler yang dapat menggantikan sistem konvensional dengan sistem komputerisasi dan dapat juga dimanfaatkan untuk membantu pelatihan para teknisi pada seluler dan bagi para pengguna telepon seluler. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.